Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Kristoro Omega dengan NIM S1S123059. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan berbagai jenis struktur data dan bagaimana penerapannya dalam dunia pemrograman. Semoga penjelasan ini dapat memperkaya pemahaman kita dan menjadi berkat bagi kita semua. Topik to cover. Yang pertama itu introduction. What is Object Oriented Programming atau disingkat dengan OOP? OOP adalah pendekatan untuk memodelkan hal-hal dunia nyata. Misalnya, car house serta hubungan antara hal-hal tersebut. Misalnya, student and teacher, company and employee. Why OOP is needed? Mengapa OOP dibutuhkan? OOP bertujuan untuk memberikan kualitas-kualitas berikut pada program perangkat lunak. Yang pertama itu robustness against failures. Yang kedua adaptability, kode yang besar dapat dengan mudah disesuaikan untuk mengakomodasi perubahan baru. Dan yang terakhir itu reusability. Basis yang sama dapat digunakan kembali dalam berbagai aplikasi dengan sedikit usaha. How does OOP achieve these goals? Bagaimana OOP mencapai tujuan-tujuan tersebut? Yang pertama itu encapsulation. Dengan mengikat data dan metode bersama-sama serta membatasi akses dari luar. Yang kedua itu modularity. Komponen perangkat lunak yang berbeda dibagi dalam unit fungsional yang berbeda menggunakan pewarisan. Yang ketiga itu abstraction. Menyediakan antarmuka yang sederhana dan intuitif sambil menyembunyikan detail implementasi, membuatnya lebih mudah dipahami dan digunakan oleh orang lain, seperti menggunakan kelas abstrak. Software development. Yang pertama desain. Tahap awal dalam pengembangan perangkat lunak di mana struktur, arsitektur, dan alur sistem dirancang. Kedua itu implementasi atau implementation. Tahapan di mana kode program ditulis berdasarkan desain yang telah dibuat sebelumnya. Pengujian dan debugging atau bahasa Indonesianya testing dan debugging. Proses untuk memastikan program berjalan sesuai harapan dan memperbaiki kesalahan atau bug. Yang ditemukan. Tahapan pertama itu top down stubing. Pendekatan pengujian dari level ke atas ke bawah dengan menggunakan stub atau pengganti sementara untuk bagian-bagian yang belum diimplementasikan. Bottom up unit testing. Pengujian dimulai dengan unit-unit kecil, misalnya fungsi atau metode, dan secara bertahap digabungkan. Debugger menggunakan breakpoint atau penyataan print untuk menelusuri dan memperbaiki kesalahan dalam kode. Class definition. Kelas berfungsi sebagai sarana utama untuk abstraksi dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP. Artinya, kelas digunakan untuk menyembunyikan detail implementasi dan hanya menunjukkan antarmuka yang penting kepada pengguna. Artinya kelas digunakan untuk menyembunyikan detail implementasi dan hanya menunjukkan antarmuka pada pengguna. Kelas terdiri dari dua komponen utama, yaitu methods atau metode, atau fungsi anggota, yaitu berlaku, perilaku, atau
aksi yang dapat dilakukan oleh objek. Yang kedua itu attributes atau atribut, yaitu data atau variabel yang dimiliki oleh objek. Ini bisa berupa data, member, field, atau instance variables. Kelas seharusnya menyediakan hal-hal berikut seperti enkapsulasi atau encapsulation. Atribut atau data member tidak bersifat publik atau tidak langsung diakses dari luar. Yang kedua itu pemeriksaan kesalahan atau error checking, menyediakan mekanisme untuk menangani kesalahan atau input yang tidak valid. Yang kedua itu kode untuk menguji metode dalam kelas, menyertakan bagian yang digunakan untuk menguji fungsi atau metode yang dibuat dalam kelas. Class and object. Classes and objects. Kelas adalah cetak biru atau blueprint untuk membuat objek. Artinya, kelas mendefinisikan struktur dan perilaku objek. Kelas mengikat data dan metode menjadi satu kesatuan. Fungsi init adalah konstruktor yang dipanggil secara otomatis saat objek dibuat instansiasi. Python tidak mendukung kontrol akses formal seperti private, public, atau protected secara eksplisit seperti bahasa lain, misalnya Java atau C++. Perlindungan data di Python untuk dilakukan berdasarkan konvensi, yaitu yang pertama protected. Nama anggota data diawali dengan satu garis strap, dan yang kedua private. Nama anggota data diawali dengan dua garis strap. Operator overloading. Operator overloading adalah proses mendefinisikan ulang perilaku operator standar seperti plus, minus, kali, dan lain-lain untuk digunakan pada objek-objek buatan penggunaan atau user-defined object. Examples atau penjelasan operator standar seperti plus memiliki fungsi yang berbeda-beda tergantung jenis datanya. Sebagai contoh, untuk angka, tambah digunakan untuk penjumlahan. Untuk list atau array, tambah digunakan untuk menggabungkan isi list. Untuk string, tambah digunakan untuk menggabungkan teks. Penjelasan tabel di bawah, pengertian operator dan special method di Python. Gambar di atas menunjukkan label yang berisi hubungan antara sintaks operator umum di Python dengan special method, magic, dan the method yang mendasari. Saya akan menjelaskan ini apa saja yang terdapat dalam tabel. Sintaks umum A tambah B. Operator penjumlahan menggabungkan nilai A dan B untuk angka penjumlahnya, menjumlahkan untuk string atau list, menggabungkan elemen.
Iterator for a class. Iterator untuk sebuah kelas. Iterator untuk sebuah koneksi menyediakan sebuah perilaku ralat. Sebuah koleksi menyediakan satu perilaku utama. Ia mendukung metode khusus bernama strap, next, strap, dan returns yang mengembangkan elemen berikutnya dari koleksi jika ada, atau akan memunculkan pengecualian stop iteration untuk menunjukkan bahwa tidak ada elemen lagi yang tersedia. Ada dua cara untuk mengimplementasikan sebuah iterator. Yang pertama itu menggunakan sintaks generator, mendefinisikan next dan iter. Dengan mendefinisikan metode len dan getItem, metode yang digunakan untuk user defined class. Inheritance. Pewarisan merupakan cara alami untuk mengatur berbagai komponen struktural dari suatu paket perangkat lunak secara hierarkis atau bertingkat. Fungsi-fungsi dari abstrak yang mirip akan dikelompokkan bersama-sama secara bertingkat dari atas ke bawah. Abstraksi berjalan dari hal yang spesifik ke hal yang lebih umum saat kita naik dalam hierarki kelas. Inheritance atau pewarisan memungkinkan pembuatan kelas baru yang disebut dengan subclass atau kelas anak berdasarkan pada kelas yang sudah ada, yaitu base class atau kelas dasar. Parent class, kelas induk atau superclass sebagai titik awalnya. Subclass dapat melakukan spesialisasi terhadap perilaku yang sudah ada dengan menyediakan implementasi baru yang menimpa overhead metode yang lama. Subclass dapat memperluas, extend, atau fungsionalitas superclass dengan menambahkan metode-metode yang baru yang sebelumnya tidak ada. Python's hierarchy of exception types. Penjelasan fungsionalitas membuat akun baru untuk pelanggan atau create new account for customer. Sistem memungkinkan pengguna atau pelanggan untuk mendaftarkan diri dan membuat akun baru, termasuk informasi penting seperti nama, alamat, nomor identitas, dan data lainnya yang dibutuhkan untuk memiliki kartu. Mengambil data pelanggan. Sistem mendukung pengambilan informasi pelanggan seperti detail akun, saldo, riwayat transaksi, batas akun, dan status pembayaran. Ini memungkinkan baik pelanggan maupun admin untuk mengakses informasi terkait akun tersebut. Pengeluaran dapat dikenakan ke kartu. Sistem mendukung fitur di mana pengguna dapat melakukan transaksi atau pembelian yang biayanya akan dibebankan langsung ke kartu pemiliknya. Ini seperti mekanisme kartu kredit, di mana transaksi mengurangi batas kartu yang tersedia. Pengguna dapat melakukan pembayaran untuk menjaga saldo kartu. Pengguna dapat diberikan opsi untuk melakukan pembayaran terhadap saldo yang terhutang pada kartu. Pembayaran ini akan mengembalikan kartu atau menambah batas kartu yang digunakan kembali. Pengeluaran tidak bisa melebihi batas kartu.
Sistem memastikan pengguna tidak dapat membelanjakan lebih dari batas maksimum kartu yang telah ditentukan. Jika pengguna mencoba melakukan transaksi yang melebihi limit tersebut, maka transaksi akan ditolak. Inherited class atau inherited class predatory credit card. Fungsi dari kelas predatory credit card menggunakan konstruktor dari kelas induk untuk membuat objek pelanggan baru. Yang kedua, memodifikasi fungsi charge agar memberikan penalti $5 bila transaksi gagal. Menambahkan bunga bulanan atas saldo yang belum dibayar melalui metode proses Mons. Kelas dasar progression. Kelas ini sudah dijelaskan sebelumnya. Ini adalah implementasi iterator dasar yang menghasilkan bilangan berurutan mulai dari nilai awal dan bertambah 1 setiap kali. Kedua, arithmetic progression, konsep barisan aritmatika di mana setiap elemen adalah elemen sebelumnya ditambah dengan konstanta tetap. Konstruktor init menerima increment default atau start defaultnya 0. Memanggil konstruktor kelas induk untuk inisialisasi garis bawah current. Menyimpan increment sebagai atribut instance. Metode advance override modifikasi perilaku menambahkan garis bawah increment ke garis bawah current untuk menghasilkan suku berikutnya. Dengan increment sama dengan 1 dan start 0, hasilnya adalah 0,1,2,3,4 dan seterusnya. Geometric progression, barisan geometri di mana setiap elemen adalah elemen sebelumnya dikali dengan konstanta tetap. Contoh pertama itu konstruktor init menerima parameter base defaultnya 2 dan start defaultnya 1. Memanggil konstruktor kelas induk untuk inisialisasi current. Menyimpan base sebagai atribut instance. Abstract class. Kelas abstrak dapat dianggap sebagai cetakan atau pola dasar atau bisa disebut dengan template untuk kelas-kelas lain. Artinya kelas ini dapat hanya mendefinisikan kerangka atau struktur umum, bukan isi fungsional yang lengkap. Kedua, an abstract class is a class that contains one more abstract methods. Sebuah kelas abstrak harus memiliki satu atau lebih metode abstrak, yaitu metode yang hanya memiliki nama atau deklarasi, tetapi tidak memiliki isi implementasi. Yang ketiga, an abstract method is a method that has declaration but no implementation. Metode abstrak adalah metode yang hanya didefinisikan tanpa memberikan isi atau logika di dalamnya. Tujuannya adalah agar kelas turunannya
yang mengimplementasikan metode tersebut. Contohnya Python, salin edit, add abstract method, def, draw, atau self. Pas hashtag tidak ada implementasi. Abstract class cannot be instantiated. It needs subclass or child class to provide implementation. Kelas abstrak tidak dapat dibuat oleh objek langsung atau shape. Tidak bisa digunakan jika shape adalah kelas abstrak. Abstract classes are required for providing abstraction or a simplified interface API while hiding the underlying implementation. Kelas abstrak digunakan untuk memberikan abstraksi, yaitu menyederhanakan tampilan antarmuka atau API kepada pengguna program tanpa harus memperlihatkan logika implementasi yang kompleks di dalamnya. Yang keenam, Python provides abstract class by declaring abstract base class or ABC, which could be inherited by other class. Di Python, abstract class dibuat dengan mewarisi kelas ABC dari model ABC. Contohnya Python, salin edit from ABC, import ABC abstract method, class shape ABC pas. Kemudian kelas anak dari shape wajib membuat implementasi metode draw. Abstract method make it compulsory to redefine method in child class. Kode ini mendemonstrasikan penggunaan abstract base class ABC di Python. Konsep namespace. Namespace adalah tempat penyimpanan nama-nama atau identifiers seperti nama variabel, fungsi, atau metode. Dalam OOP, class namespace menyimpan semua deklarasi fungsi atau metode dalam tubuh class. Instance namespace menyimpan data atau atribut spesifik dari masing-masing objek atau instance. Class namespace of credit cards. Ini adalah ruang nama kelas credit card yang berisi semua metode atau fungsi yang didefinisikan dalam kelas tersebut. Garis bawah garis bawah konstruktor, get customer, shape, get, garis bawah bank, get garis bawah bank, mengambil informasi keuangan, make payment, untuk melakukan pembayaran, charge, untuk menambahkan tagihan ke kartu. Semua ini adalah bagian dari class, bukan milik objek spesifik. B class, namespace of predatory credit card, adalah kelas turunan dari child class dan dari credit card. Namespace ini berisi init atau konstruktor yang biasanya mewarisi dari parent. Process mount, metode tambahan untuk menghitung bunga bulanan. Charge atau price, override metode charge milik parent dengan logika tambahan, misalnya denda jika limit terlampaui. C instance, namespace of a predatory credit card object. Ini adalah namespace milik satu objek dari kelas predatory credit card yang berisi nilai-nilai aktual dari atribut customer, Joe Bowman, Bank California Savings,
53910,759387 adalah akun 1234.56 balance 2500 limit 0,0825 APR. Gambar tersebut menunjukkan shallow and deep copying. Gambar tersebut menunjukkan perbedaan antara metode penyalinan data aliases atau alias. Ini adalah gambar di sisi kanan dengan contoh variabel parlet dan warm stones yang merujuk ke struktur data yang sama dengan sama. Keduanya adalah alias untuk objek yang sama di memori. Shallow copy atau penyalinan dangkal. Meskipun tidak ditunjukkan secara eksplisit di dalam diagram, shallow copy membuat salinan baru dari struktur data. Tetapi elemen di dalamnya masih merujuk ke objek yang sama pada struktur data asli. Deep copy atau penyalinan yang dalam tidak diilustrasikan secara langsung, tetapi deep copy membuat salinan baru dari struktur data dan semua elemen di dalamnya secara rekursif. Dalam contoh visual, kita melihat dua variabel, parlet dan warm stones, yang menunjuk ke objek daftar yang sama. Struktur memperlihatkan parlet sama dengan warm stones. Daftar berisi 3 elemen dengan warna RGB. Catatan bahwa jika parlet diubah, warm stones juga berubah karena mereka berbagi lokasi memori yang sama. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya berharap penjelasan mengenai struktur data yang telah dibahas di dalam video saya dapat dipahami oleh teman-teman semua. Dalam proses pembuatan tugas ini, saya menyadari bahwa sangat banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal penyampaian informasi yang lebih jelas dan struktur. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.